tiga hal ini: doa, puasa, dan amal kasih. Bagian kedua tentang puasa. Dalam khotbahnya di bukit Matius bab 6, Yesus antara lain berpesan, jika kamu berpuasa, janganlah sampai dilihat orang lain bahwa kamu tengah berpuasa. Praktek puasa ini sebetulnya telah dilakukan seperti dilaporkan Nabi Yunus. Bagaimana Raja Ninive, semua penduduknya, bahkan sampai hewan-hewan berpuasa, tidak makan, tidak minum, sambil duduk di atas abu. Puasa menjadi satu dari 3 anjuran kitab suci, 3 anjuran gereja di masa prapaskah kita. Hati kita orang Katolik terasa senang, bahkan senyum-senyum saja ketika mendengar puasa dan pantang. Mengapa? Mudah, gampang, dan enteng. Sungguhkah demikian? Makna puasa yang pertama adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri. Misalnya, dengan mengurangi makanan dan minuman, rekreasi dan kepuasan-kepuasan duniawi yang memberi keenakan kepuasan badania, saya menyatakan pertobatan saya atas kebiasaan saya yang buruk dan jelek, yang mencari kesenangan dan kepuasan lewat makanan dan minuman dan hiburan duniawi lainnya. Dengan puasa dan pantang ini, saya menata diri saya untuk tidak melekat pada hal-hal duniawi. Dan melalui puasa, saya melepaskan keterikatan saya pada makanan dan minuman, pada pleasure dan kepuasan. Dan saya mengikatkan diri pada Dia sumber makanan, sumber minuman, yang sendiri pernah berkata, "Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, dia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Kedua, puasa adalah tanda mempersatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Kristus di salib, yang juga secara fisik menderita, lapar, dan haus ketika disalibkan. Maka puasa kita lalu adalah sebuah pengambil bagian dalam lapar dan haus dari Kristus sendiri, sekaligus sebagai silih atas dosa dan salah kita yang menyebabkan penderitaannya, dan sekaligus bersama Kristus disalib mendoakan keselamatan dunia. Misalnya, dengan berpuasa, dengan berpantang dari kesenangan-kesenangan badani, saya mengorbankan kepuasan-kepuasan itu, keenakan-keenakan itu. Dan pengorbanan ini saya buat sebagai tanda tobat atas dosa dan salah saya. Tanda saya mau ikut merasakan duka dan derita Kristus, mau bersatu dengan Dia yang disalibkan demi penebusan umat manusia. Saya lalu mempersatukan penderitaan, pengorbanan, kesulitan saya dalam berpuasa ini dengan Kristus sendiri yang berkurban di atas kayu salib. Maka puasa dan pantang bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi disertai kemauan berkorban dan juga berdoa. Buah-buah puasa pun dahsyat. Pertama, karena dipersatukan dengan doa dan dihubungkan dengan Tuhan, maka puasa adalah melepaskan kepuasan duniawi dan mencari kepuasan surgawi. Lebih dekat pada Tuhan, lebih selaras dengan kehendak Tuhan,
lebih searah dengan sabda Tuhan. Ganti makanan dan minuman duniawi dengan firman dan inspirasi dari Tuhan. From world to the Lord. Dari dunia menuju ilahi. Kedua, puasa memperdalam relasi intimitas dengan Roh Kudus, sumber segala keindahan, sumber kebenaran, sumber segala kebaikan. Puasa menjadikan kita lebih rohani, manusia rohani yang spirit guided, spirit led, guided by the Spirit, led by the Spirit. Puasa adalah menimba, memperoleh kekuatan Roh Kudus. Seperti Yesus dilaporkan Lukas bab 4 ayat 14. Sesudah berpuasa 40 hari 40 malam, ia mengalahkan sang penggoda dan dia kembali penuh kuasa Roh. Mari kita lebih memahami puasa bersama Thomas Merton. Izinkan saya mengutip beliau untuk menerangkan puasa dan pantang. Kita tidak menganggap dorongan, kebutuhan manusia akan makanan, minuman, juga seks, dan kecenderungan manusia normal lainnya sebagai sesuatu yang jahat, jelek, atau buruk. Namun, kita tahu dan sadar bahwa kecenderungan, dorongan akan hal-hal ini perlu dijaga, diatur, dan ditata. Jangan sampai kita yang dikuasai, diperbudak oleh keinginan-keinginan tadi. Lihatlah orang tua yang mempunyai anak-anak di rumah. Bagaimana anak-anak ini dengan mudah? Saya mau ini, saya mau itu, beli ini, beli itu, mau makan ini, mau minum itu. Sekarang, saya mau sekarang, cepat, ayo. Sebaik-baiknya orang tua itu akan mendidik, akan mengajari, akan menerangkan kepada anak itu bahwa tidak semua yang dia sukai dan yang dia mau harus serta-merta dipenuhi. Dia harus mengontrol keinginannya untuk makan dan minum. Dia harus mendisiplinkan kecenderungannya, keinginan-keinginannya, kemauan-kemauannya. Bagaimana mungkin baru saja selesai makan besar, sudah pesan buah, sudah pesan ice cream, sudah pesan rujak, sudah pesan kolak. Bisa-bisa mencret. Maka orang tua perlu menata, menolong anak-anak ini mendisiplinkan diri sehingga mereka yang mengatur keinginannya, bukan mereka yang diatur, disetir oleh apa saja yang menjadi dorongan, nafsu, dan keinginan mereka. Nah, Thomas Merton mengatakan bahwa keinginan-keinginan itu tidak jahat, tidak buruk, tapi perlu diatur. Makanan, minuman, seksualitas, semuanya untuk hidup. Tetapi jika tidak didisiplinkan, tidak diatur, maka dia akan menjadi power, kekuatan yang liar. Orang bisa menjadi pemakan, rakus, serentak kikir dan loba, egois dan tidak peduli pada orang lain. Orang bisa menjadi hamba dan budak seks. Thomas Merton mengingatkan sambil mengutip Yesus sendiri bahwa manusia tidak hanya punya kelaparan dan kehausan akan roti dan makanan dan hal-hal duniawi saja, tapi berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 6. Nah, puasa dan pantang kita, saudara-saudariku, akan makanan dan minuman duniawi memberi kesempatan emas bagi kita untuk menumbuhkan rasa lapar, haus, dan dahaga akan kebenaran Tuhan. Nah, puasa dan pantang yang kita lakukan, saudara-saudari,
terhadap makanan, minuman, dan kesenangan-kesenangan duniawi badani lainnya adalah untuk memberi kesempatan emas pada tumbuhnya lapar dan dahaga kita akan kebenaran, akan Tuhan dan sabdanya. Ketika kita fokus pada kelekatan akan hal-hal duniawi tadi, maka kita mengabaikan pertumbuhan yang lainnya. Maka inti pantang dan puasa kita adalah mengontrol, mendisiplinkan, menempatkan kecenderungan-kecenderungan kita pada tempatnya yang tepat. Puasa mengajak kita bersama-sama seluruh umat Allah menata dorongan-dorongan kuat dan dominan yang ada dalam diri kita, mulai dari soal makan dan minum, pakaian dan lain-lainnya. Kenalilah ketagihan, kecanduan, kelekatan apa yang membelenggu kita, yang membuat hidup kita tidak teratur. Bisa jadi makanan, minuman, pakaian, plesir, judi, foya-foya, hura-hura, berkelompok sendiri, menutup diri pada orang lain. Mungkin juga pornografi, pornoaksi, dorongan seksual dan nafsu yang liar, kepuasan badani yang besar, longgar, dan liar tanpa remote control, dan di luar koridor. Berapa banyak pribadi, berapa banyak keluarga, jabatan dan kehormatan menjadi rusak dan hancur, berantakan karena kedekatan pada yang satu ini. Berapa banyak anak muda, anak remaja, bahkan anak-anak menjadi korban karena tidak disiplin dalam menata diri dan menguasai kecenderungan-kecenderungan diri. Tidakkah semua ini mematikan lapar dan dahaga akan kebenaran Tuhan? Oke, mari kita berpantang dan berpuasa. Tapi bagaimana? Aturan gereja sudah sangat jelas. Ikutilah. Walau kita semua akui bahwa aturan ini begitu mudah dan sederhana. Gereja meminta putra-putrinya berpuasa, yakni dalam satu hari makan kenyang 1 kali saja, sedangkan 2 kali lainnya dikurangi. Tanpa ngemil ya, tanpa snack di antara makanan-makanan itu. Kata orang Nado, so makan ada balolole. Kita wajib berpuasa pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Hanya 2 hari saja, sedikit. Inilah minimalnya. Anda bebas untuk menambah sendiri, entah jumlah hari puasa, entah bentuk dan isi puasanya. Kita bersyukur gereja mempunyai tradisi yang baik, menganjurkan putra-putrinya setiap hari Jumat kita berpantang dan berpuasa. Silakan. Ada yang bobot puasanya diperberat, ada yang harinya diperbanyak. Ada yang mengatur makan minumnya lebih ketat. Sejak makan malam sebelumnya tidak lagi makan sampai jam 12 siang. Atau sampai jam kerahiman ilahi baru dia mulai makan lagi. Dipersilakan. Ada yang memperluas pantang dan puasa bukan hanya soal makan dan minuman, tapi juga pada kelekatan-kelekatan yang mengganggunya atau membuatnya jauh dari manusia rohani, jauh dari keilahian. Silakan, kenalilah dirimu sendiri. Kenalilah bagian mana dari dirimu yang paling perlu didisiplinkan. Di bidang seksualitas, nafsu. Seberapa jauh Anda menjadi hamba, budak. Jika mau merubah, mulailah saat ini pada masa prapaskah ini. Tata kembali, disiplinkan, kendalikan, arahkanlah dirimu. Ada yang sangat terlekat pada medsos, pada smartphone, pada games,
sampai-sampai menghancurkan keluarga, masa depan, diri sendiri, studi, bahkan karir, tugas dan tanggung jawab. Mulailah sekarang. Daripada dekat dengan yang jauh dan jauh daripada mereka yang dekat, mulailah pada masa prapaskah ini. Sebelum kejatuhan berentetan mengganggu engkau dan keluargamu. Mulailah sekarang, ganti bangun pagi merebut smartphone dengan bangun pagi bertelut, berdoa, memuji, menyembah, bermohon. Perlu juga diperhatikan aturan gereja untuk berpuasa dan berpantang 1 jam sebelum menerima komuni kudus sebagai persiapan rohani dan jasmani untuk menyambut tubuh Tuhan, roti dari surga. Sehingga masih 1 jam sebelum misa kita sudah fokus mengarahkan hati dan budi kita lapar dan haus akan roti surgawi. Ini adalah juga tanda bahwa kita mau mengutamakan santapan surgawi daripada santapan duniawi. Terakhir, saudara-saudariku, dibiarkan, diabaikan, dibuang sayang. Puasa menurut Paus Fransiskus sangat bersahaja, sederhana, unik, tapi syarat makna dan mengena. Apa ajakan Paus bagi kita untuk berpuasa? 1. Puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang, diganti dengan kata-kata manis dan lembut. Puasa kecewa dan tidak puas, diganti dengan hidup penuh syukur, thanksgiving. Puasa marah, arogan, diganti dengan sikap taat, sabar, dan lemah lembut. Puasa pesimis diganti dengan hidup penuh optimisme. Puasa khawatir diganti dengan hidup penuh percaya pada Tuhan. Puasa meratap, mengeluh, menggerutu diganti dengan enjoy life, menikmati hal-hal sederhana dalam kehidupan. Puasa stres diganti dengan hidup penuh doa dan harapan. Puasa sedih dan pahit diganti dengan sukacita, susukaka cicitata, SUKA CITA. Puasa egois diganti dengan bela rasa dan solidaritas. Puasa dari sikap tidak bisa mengampuni dan suka balas dendam, diganti dengan hidup damai, penuh pengampunan. Puasa dari omong banyak, pek, diganti sikap hening dan mau mendengarkan orang lain. Saudara, di masa pandemi ini kita masih bisa menambahkan puasa berkerumun, puasa berbicara omong sambil teriak-teriak, puasa hidup kotor dan jorok, puasa menyebarkan berita-berita negatif, apalagi yang tidak diyakini kebenarannya. Saudara-saudariku terkasih, teman-teman sahabatku, selamat berdoa dan berpuasa. Dengan doa, kita memperbaiki, mendekatkan relasi dengan Tuhan. Dengan berpuasa, kita memperbaiki diri pribadi, menata kecenderungan-kecenderungan liar kita. Satu lagi, beramal kasih. Untuk hari ini, saya ucapkan selamat berdoa, selamat berpuasa, selamat bertumbuh dalam lapar dan haus akan kebenaran. God bless you.